Sama Ibu Murni di Prakarya kelas 7 bab 2, Teknologi Konstruksi Miniatur Jembatan. Sebelumnya kita harus memahami dulu yaitu peta materi teknologi konstruksi miniatur jembatan, yaitu konstruksi jembatan. Sejarah perkembangan jembatan. Pertama, yang kedua konstruksi jembatan di dunia, dan yang ketiga jenis-jenis jembatan, dan yang keempat fungsi sosial jembatan. Setelah itu kita harus masuk di tujuan pembelajaran dulu. Apa tujuan pembelajaran? Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu pertama mempelajari pendapat tentang keanekaragaman teknologi konstruksi jembatan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasikan jenis, bahan, alat, dan proses pembuatan teknologi konstruksi miniatur jembatan berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Dan yang ketiga, merancang karya teknologi konstruksi miniatur jembatan berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Dan yang keempat, membuat dan mempresentasikan karya teknologi konstruksi miniatur jembatan berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, bab 2 teknologi konstruksi miniatur jembatan. Ini ada jembatan dari korek api, jembatan dari stik es krim, ada jembatan dari kayu. Oke. Pertama kita baca dulu konstruksi jembatan adalah sejarah perkembangan jembatan zaman purba, periode Romawi kuno, periode zaman pertengahan. Nah, teknologi konstruksi miniatur jembatan, teknologi jembatan saman besi dan baja, saman jembatan gantung, saman jembatan kabel stayed, dan saman jembatan beton. Konstruksi jembatan yang ada di dunia ada Forte Vecchio, Golden Gate Bridge, Millau Bridge, Tower Bridge. Teknologi konstruksi miniatur jembatan. Konstruksi jembatan mulai zaman prasejarah kemudian berkembang seiring perkembangan TIK. Pertama, sejarah perkembangan jembatan. Kedua, konstruksi jembatan di dunia. Ketiga, jenis-jenis jembatan. Keempat, fungsi sosial jembatan. Nah, ini ada beberapa konstruksi jembatan, ya. Ada 4 poin yang perlu kita ketahui. Tapi sebelum kita memasuki juga prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan, saya bacakan dulu apa yang akan dibahas tentang prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan, yaitu bagian konstruksi jembatan, alat dan bahan yang digunakan, belajar teknik pembuatan miniatur jembatan, dan yang keempat membuat rancang konstruksi miniatur jembatan. Nah, kita masuk di perkembangan sejarah jembatan, yaitu jembatan zaman purba, yaitu menggunakan kayu tumbang, akar atau ranting jembatan gantung untuk bergelantungan melompati pohon satu ke pohon satu. Ini salah satu contoh jembatan zaman purba. Nah, ini yang dimaksud. Oke, yang kedua jembatan Romawi kuno, yaitu dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi atau 600 tahun yang lalu. Bahan yang digunakan pada zaman itu adalah kayu, batu, beton, dan bentuknya lengkung di atas pilar bawah air. Periode zaman pertengahan pada zaman Eropa, abad ke-11 sampai 16, dan bentuk jembatannya lengkung pilar, batu jembatan, Rialto atau Grand Canal, jembatan terbaik pada masa itu. Ini ada salah satu contoh jembatan zaman Romawi kuno. Ini jembatan zaman pertengahan, ya. Nah, jembatan saman besi dan baja ini dilatar belakangi adanya revolusi industri dengan menggunakan prinsip bentuknya lengkung dan menggunakan cantilever, dan konstruksinya jembatan penahan Coalbrookdale, penggantung kabel yang melintasi sungai Severn, Inggris. Jembatan pada zaman gantung, periode ini dimulai pada zaman awal abad 18 tahun 1825.
Pada tahun 1851 dibangun jembatan Menai Strait. Inggris di tahun 1851 mengalami kemajuan dibangunnya jembatan gantung Niagara di Amerika Serikat. Nah, ini salah satu contoh jembatan saman gantung. Lanjut. Jembatan Cable Strait atau yang terjadi di Eropa berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Jembatan beton dimulai tahun 1865 sepanjang 78 meter. Konstruksinya menggunakan gelagar beton bertulang. Jembatan lengkung Sydney ini salah satu contoh jembatan Cable Strait dan contoh jembatan saman jembatan beton. Nah, konstruksi jembatan yang ada di dunia yaitu Ponte Vecchio, jembatan tua abad pertengahan di atas sungai Florencia, memiliki tok yang bisa disewa. Golden Gate Bridge, jembatan gantung menghubungkan San Francisco dan Marin County Utara. Sedangkan jembatan Miller Bridge terletak dekat sungai Thames. Pada jembatan ini kita dapat melihat kabel putih yang digunakan sebagai salah satu teknik penguatnya sehingga menambah keindahan bagi para pengunjung. Tower Bridge, jembatan ini mempunyai bangunan yang menyerupai pintu gerbang kerajaan. Tetapi ini hanyalah jembatan yang beda di atas Sungai Thames. Jembatan Nasional Suramadu, jembatan yang konstruksi bangunan ini dirancang untuk tahan terhadap gempa dan juga dilengkapi dengan sistem anti korosi pada pondasi tiang baja. Ini salah satu contoh di bawahnya yaitu jembatan pada saman beton dan yang kedua jembatan pada saman besi dan batu, ketiga jembatan pada saman Suramadu dan yang keempat jembatan Millau Bridge dan yang kelima jembatan Gate Bridge dan yang keenam jembatan Tower Bridge. Lanjut, jenis-jenis jembatan yaitu jembatan kayu, jembatan pasangan batu dan batu bata, jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan, jembatan baja, jembatan komposit. Jembatan kayu adalah jembatan kayu terbuat dari bahan kayu. Jembatan mempunyai panjang yang relatif pendek dengan beban yang diterima relatif ringan. Nah, jembatan pasangan batu dan batu bata adalah jembatan ini merupakan jembatan yang konstruksinya utamanya terbuat dari batu dan batu bata. Jembatan beton bertulang dan jembatan pratekan adalah jembatan ini biasanya digunakan untuk jembatan yang bentengnya pendek. Seiring dengan perkembangan zaman, telah ditemukan benteng pratekan yang memungkinkan bentang yang panjang dan mudah dibuat. Jembatan baja, jembatan ini berbahan dasar baja. Seperti konstruksi utamanya, jembatan ini juga digunakan sebagai jembatan yang mempunyai benteng yang panjang dan mempunyai beban yang diterima cukup besar. Nah, jembatan komposit adalah jembatan yang dibuat dengan menggunakan perpaduan yang sama ataupun berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih kuat. Nah, yang terakhir, fondasi adalah tapak atau split footing, fondasi sumuran atau caisson, fondasi tiang atau pile foundation. Nah, ini ada salah satu gambar di bawah yaitu jembatan kayu. Ini seperti ini contohnya. Jembatan batu dan bata ini. Jembatan beton ada di bawah dan jembatan baja ada jembatan komposit. Itulah jenis-jenis jembatan. Nah, yang terakhir itu fungsi sosial jembatan. Apa fungsinya? Yaitu fungsi utama sebuah jembatan adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Fungsi lainnya adalah dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. Keindahan konstruksi sebuah jembatan dapat menarik perhatian para wisatawan. Nah, itu tadi pembahasan
prakarya bab 2 pertemuan pertama. Nah, setelah kita bahas fungsi sosial jembatannya, maka berakhirlah materi kita untuk hari ini. Tugas 1 untuk bab 2 prakarya yaitu bentuk kelompok per CLC, dan yang kedua amatilah teknologi konstruksi jembatan yang ada di Indonesia, dan ketiga tuliskan nama-nama jembatan kemudian kelompokkan ke dalam jenis-jenis jembatan berdasarkan bahan bangunannya dan berikan alasan. Sekian, terima kasih, tetap semangat pagi, Guru Mapel Murni. Dah anak-anak.